Sahabat Tani, pupuk NPK adalah pupuk yang pastinya sudah nggak asing lagi kan bagi kita. Dan pupuk NPK ini banyak sekali diminati karena memiliki kandungan unsur hara yang lengkap ya sahabat Tani, sesuai dengan namanya yaitu N atau nitrogen, P atau fosfor atau fosfat, dan K atau kalium ya sahabat Tani. Artinya dengan menggunakan pupuk NPK di sini kita tuh nggak perlu lagi ya sahabat Tani kepikiran buat campur-mencampur pupuk tunggal. Misal urea dicampur dengan TSP, dicampur juga dengan KCl ya sahabat Tani buat jadiin satu. Nah itu nggak perlu lagi ya sahabat Tani. Dan di dalam video ini saya akan nge-review ya sahabat Tani salah satu jenis pupuk NPK yaitu NPK Mutiara Grower. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bim! Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, pupuk NPK adalah pupuk yang masuk dalam kategori majemuk karena pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yang lebih dari satu, yaitu apa kira-kira? N, P, dan K. Bener nggak kira-kira sahabat Tani? Dan salah satu pupuk yang sedang saya pegang sekarang ya sahabat Tani, namanya pupuk NPK Mutiara Grower. Kelihatan nggak sih kira-kira? Yang merupakan pupuk majemuk keluaran dari Merauke Tetap Jaya. Pupuk ini ya sahabat Tani memiliki grade fertilizer yaitu 15, 09, 20 plus TE ya sahabat Tani. Dan buat sahabat Tani yang belum tahu apa itu grade fertilizer, penjelasannya sudah detail ya sahabat Tani, sudah saya bahas pada video yang ini ya sahabat Tani. Dan artinya pupuk Mutiara Grower ini memiliki kandungan yaitu 15% nitrogen, 9% fosfor atau fosfat, kemudian 20% kalium, plus yang namanya TE ya sahabat Tani. Nah, ada yang aneh nggak kira-kira di sini? Atau ada istilah baru nggak kira-kira menurut Anda? Apa kira-kira? TE bener nggak kira-kira sahabat Tani? Dan mari kita bahas satu persatu kandungannya. Pertama yaitu nitrogen. Nitrogen adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman, apalagi saat tanaman kita tuh masih dalam fase vegetatif, karena nitrogen merupakan unsur hara pembentuk protein dan berperan dalam memberi warna hijau pada daun tanaman kita ya sahabat Tani. Dan jika sahabat Tani ingin tahu lebih jauh tentang nitrogen, itu sudah saya bahas ya sahabat Tani pada video yang ini, ada kok di channel ini ya sahabat Tani. Dan kedua yaitu fosfor, di mana fosfor berperan dalam pembelahan sel dan pembentukan bunga, kemudian buah dan biji, serta berperan penting ya sahabat Tani pada perkembangan dari perakaran tanaman kita. Dan penjelasannya detail itu juga saya sudah bahas ya sahabat Tani di dalam channel ini pada video yang judulnya adalah fosfor. Silakan ya sahabat Tani. Dan ketiga yaitu kalium. Kalium merupakan unsur hara yang berperan sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke semua jaringan tanaman kita. Dan kalium juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh tanaman kita terhadap serangan penyakit dan juga dapat mencegah keguguran bunga dan buah dari tanaman kita. Dan penjelasannya juga detail ya sahabat Tani, sudah saya bahas pada video yang ini, ada kok semuanya di channel ini ya sahabat Tani. Kemudian yang keempat, nah ini dia yang mungkin istilah baru ya bagi Anda sahabat Tani, yaitu apa kira-kira? TE, bener nggak kira-kira? Ayo sekarang coba deh jawab pertanyaan saya. Udah tahu belum kira-kira apa itu TE? Ayo, apa kira-kira TE? Nah, jadi gini ya sahabat Tani, bahas soal TE di sini saya tuh keinget banget waktu kunjungan kepada salah satu petani saya, dan waktu itu dia tuh lagi mupuk pakai pupuk NPK Mutiara Grower yang kayak gini ya sahabat Tani. Jadi saya penasaran ya sahabat Tani, lalu saya tanya, Pak, saya bilang ya nggak aja gini ya sahabat Tani ngomongnya, karena kalau sama petani di sini saya pasti ngomongnya pakai bahasa Banjar ya sahabat Tani. Contohnya kayak gini dah, Pak, Bapak tahu nggak pengertian dari TE yang ada pada kemasan NPK Mutiara Grower? Coba tebak dia ngomong apa coba? Dia tuh langsung bilang TE itu tembaga Pak, katanya. Saya langsung ketawa ya sahabat Tani, dan bapaknya juga ikut-ikutan ketawa sahabat Tani. Jadi gini ya sahabat Tani, TE merupakan singkatan dari trace element, di mana menurut jurnal penelitiannya Dewi disebutkan bahwa trace element adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit.
Artinya trace elemen di sini sama dengan unsur hara mikro, oke ya sahabat tani. Jadi bukan tembaga gitu ya sahabat tani. Dan menurut jurnal Dewi ini juga disebutkan bahwa trace elemen itu mencakup seperti besi misalnya, kemudian boron, kemudian seng, kemudian tembaga. Nah ini baru tembaga ya sahabat tani. Kemudian mangan, molybdenum, klor, silika hingga sodium atau natrium ya sahabat tani. Dan kalau saya sebut soal natrium, pasti ada yang bakalan kepikiran soal garam ya sahabat tani untuk tanaman. Nah ini tuh nanti ya sahabat tani, insya Allah bakal saya buatin deh videonya kapan-kapan ya sahabat tani, kalau kerjaan saya tuh udah pada selesai ya sahabat tani, oke? Dan menurut jurnal ini juga disebutkan bahwa trace elemen atau TE berfungsi untuk membantu menjaga produktivitas lahan, memperbaiki kesuburan tanah yang hilang, dan meningkatkan produktivitas panenan dari tanaman kita. Trace elemen itu ibarat ya sahabat tani, kalau kita tuh lagi makan misalnya, wajib ada nasi sama lauknya, bener nggak kira-kira? Tapi kan kalau ada kerupuk, kemudian ada sambelnya, kemudian sambelnya itu dibikin gurih-gurih kecut gitu ya sahabat tani, ya pasti gimana makan Anda coba? Tambah lahap kan ya nggak kira-kira? Nah, kerupuk dan sambal itulah ya sahabat tani ibarat trace elemen. Dan sebenarnya ini tuh sudah saya bahas sedikit ya sahabat tani, kalau nggak salah pada video yang ini ya sahabat tani, atau video yang ini ya sahabat tani, saya udah rada-rada lupa yang mana. Nah, mengenai fungsi ya sahabat tani, saya tuh nggak bakal bahas tentang fungsi masing-masing komponen dari trace elemen di sini, karena insya Allah akan saya buatkan videonya satu persatu. Dan salah satu contohnya ya sahabat tani tentang sodium atau natrium, itu sudah saya bikinkan videonya ya sahabat tani, judulnya MSG. Dan kita ikuti dulu ya sahabat tani pesan-pesan berikut ini, silahkan. Nah, kita balik lagi ya sahabat tani pada pembahasan kita, bahwa pupuk NPK grower ini memiliki grade fertilizer yaitu 15, 09, dan 20 plus TE. Istimewanya pupuk ini, dia tuh punya unsur TE ya sahabat tani, yang mungkin tidak dimiliki pupuk jenis lain. Dan kalau Anda mau aplikasikan jenis lain dengan penambahan TE, maka Anda perlu menambah pupuk mikronya, seperti misalnya merek Vitoflex ya sahabat tani. Lalu kapan sih kira-kira idealnya pengaplikasian dari pupuk NPK grower ini? Maka mari kita lihat ya sahabat tani komposisi atau grade fertilizernya. 15, 09, 20 plus TE. Dari sini sudah kelihatan bahwa pupuk ini ideal digunakan untuk pupuk fase generatif tanaman. Namun kalau saya pribadi ya sahabat tani, nggak tahu yang lain ya, menyarankan pupuk ini itu digunakan pada fase generatif tanaman, pada masa ketersediaan nitrogen pada alam itu rendah ya sahabat tani. Yaitu kapan kira-kira? Yaitu pada musim kemarau gitu ya sahabat tani. Karena pada musim hujan ya sahabat tani, sebenarnya air hujan sendiri sudah menyediakan yang namanya hara nitrogen. Dan kalau kita paksakan mengaplikasikan pupuk bernitrogen yang berlebih, pertama ya sahabat tani, bisa bikin tanaman kita tuh jadi over nitrogen, yang bisa bikin tanaman kita tuh jadi lemah tak berdaya gitu ya sahabat tani. Kasihan banget dia. Lah kalau kita aja nih sahabat tani kebanyakan makan misalnya, sampai perut misalnya maju 10 sampai 20 cm ya sahabat tani, kira-kira apa yang terjadi? Bawaannya ngantuk kan, pengen tidur, dan besoknya saya yakin bakalan wassalam Anda deh sahabat tani, bener dah. Tetapi terkhusus bagi Anda yang yakin memang kalau ternyata tanaman Anda itu masih membutuhkan nitrogen dalam jumlah besar meskipun pada musim hujan, maka silahkan ya sahabat tani Anda menggunakan pupuk jenis yang seperti ini yang ada nitrogennya tinggi ya sahabat tani. Namun jika pada musim hujan kebutuhan nitrogen Anda tuh cukup, maka saya tuh lebih nyaranin ya sahabat tani penggunaan pupuk berkalium dan fosfor yang tinggi. Misalnya pupuk MKP kah misalnya, atau pupuk NPK profesional kah misalnya. Dan kalau mau ada mikronya, bisa sahabat tani tambahin juga pupuk yang namanya Vitoflex ya sahabat tani. Saya sebut merek di sini ya sahabat tani, bukan saya tuh dibayar oleh Merauke, enggak ya sahabat tani. Dan mungkin ini pantangan juga bagi PPL pada umumnya, karena saya pernah ya sahabat tani share pada salah satu grup Facebook seputar review produk ya sahabat tani.
Dan tiba-tiba ada PPL yang nyerang saya, katanya nggak etis, katanya PPL itu nyebut merek. Ya menurut saya itulah yang bikin petaninya tuh pada akhirnya salah beli ya sahabat tani. Karena saya tuh tahu banget masih banyak aja yang belum paham soal bahan aktif tetapi lebih familiar sama merek, bener nggak kira-kira? Makanya kita menyesuaikan aja ya sahabat tani, dan ini murni review aja dan saya tuh nggak dibayar sama pihak manapun ya sahabat tani. Bahkan pupuk ini tuh ya sahabat tani saya tuh beli sendiri, dan pernah suatu ketika itu saya kontak sales dari Merauke Tetap Jaya cuman buat minjem pupuk gitu loh, buat nge-review. Sampai sekarang nggak ada balasannya gitu ya sahabat tani. Terserah dia dah, nggak apa-apa, yang penting saya masih bisa memberikan penyuluhan buat Anda semuanya ya sahabat tani tentang penggunaan dari baik pupuk maupun pestisida, ya nggak apa-apa ya sahabat tani. Oke, sekarang kita bahas soal cara penggunaan serta dosis dari pupuk ini ya sahabat tani untuk aplikasi pada tanaman kita. Tetapi kita izinin dulu deh sahabat tani, ada yang mau lewat, silahkan. Untuk waktu penggunaan pupuk ini ya sahabat tani, tadi sudah saya sebut ya sahabat tani, yaitu ideal pada fase generatif saat cuaca atau musimnya kurang tersedia unsur nitrogen, misalnya musim kemarau. Dan kurang pas itu kalau diaplikasikan pada saat musim hujan gitu ya sahabat tani. Dan cara penggunaan dari pupuk ini yaitu dengan cara penaburan dengan dosis 100 sampai 1000 kilo per hektar, tergantung dari tanaman apa yang Anda budidayakan. Kalau misal tanaman horti bisa sedikit ya sahabat tani, tapi kalau tanaman perkebunan ya banyak ya sahabat tani. Tetapi kalau saya biasanya merekomendasikan petani saya itu cukup kira-kira 2 sampai 5 gram aja per tanamannya, atau kalau pakai takaran sendok ya kira-kira setengah sampai 1 sendok teh per tanamannya gitu ya sahabat tani. Dan ingat, ini tuh sendok teh bukan sendok makan. Kalau sendok makan nanti overdosis loh tanaman Anda ya sahabat tani. Tetapi kalau mau lebih ringkas lagi ya pakainya sistem kocor ya sahabat tani dengan dosis 4 sampai 10 kg per 200 liter air. Atau kalau saya ya sahabat tani biasanya merekomendasikan teman-teman di sini kira-kira 5 kilo untuk 200 liter air untuk tanaman pada fase generatif. Nah, jadi gitu ya sahabat tani. Dan sebelum saya tutup, saya mau ngebahas sedikit soal pertanyaan sahabat tani. Bisa nggak kira-kira katanya KNO3 putih dicampur dengan pupuk MKP pada masa generatif? Maka saya bilang kalau KNO3 putih dicampur dengan MKP jadilah NPK. Karena gini ya sahabat tani, coba deh kita hitung-hitungan. Pupuk KNO3 putih memiliki grade fertilizer 13045, sedangkan pupuk MKP punya grade fertilizer 052 dan 34. Maka seandainya Anda menggunakan dosis yang sama antara KNO3 putih dengan MKP jadinya seperti ini. 13 tambah 0 berapa kira-kira jawabannya? 13 ya nggak? 0 ditambah 52 jadinya 52. Dan 45 ditambah 34 jadinya berapa kira-kira? 79 ya sahabat tani. Maka saya kira dosis kalium di sini terlalu besar. Ibaratnya nih Anda tuh makan ya sahabat tani, tapi dalam piring makan Anda itu semuanya ikan ya sahabat tani. Aneh kan, kira-kira nggak ada nasi atau nasinya sedikit ya sahabat tani. Maka kalau memang mau juga menggunakan KNO3 putih bersama MKP, maka dosisnya bisa gini ya sahabat tani. KNO3 putih itu dosisnya setengah dari dosis pupuk MKP, maka jadilah seperti ini. 13, 0, 45, dan semuanya ini dibagi 2 ya sahabat tani. Jadilah berapa kira-kira? 6,5, 0, dan 22,5. Dan ketika kita tambahin MKP jadinya seperti ini ya sahabat tani. 6,5 ditambah 0 jadinya 6,5. Kemudian 0 ditambah 52 sama dengan 52. Dan 22,5 ditambah 34 jadinya 56,5 ya sahabat tani. Nah, saya rasa ya sahabat tani udah pas banget campurannya karena terjadi keseimbangan antara fosfor dan kalium. Dan ini tuh cukup tepat untuk masa generatif tanaman pada saat musim hujan. Ingat ya sahabat tani, musim hujan. Karena kalau musim kemarau itu beda lagi ceritanya, karena Anda tuh butuh nitrogen dalam jumlah yang lebih besar ya sahabat tani. Atau kalau mau juga pakainya NPK profesional yang grade fertilizernya itu 9, 25, dan 25. Itu juga seimbang ya sahabat tani antara fosfor dan kaliumnya. Jadi nggak perlu mencampur lagi, dan ini tuh aplikasinya bisa kocor ya sahabat tani, kira-kira 5 kilo untuk 200 liter air. Tetapi kalau memang tetap mau campuran MKP dengan KNO3 putih yang tadi udah saya sebutkan ya sahabat tani, maka campuran itu cukup 3,75 kilo aja untuk 200 liter air. Jadi formulasinya itu gini ya sahabat tani, 2,5 kilo MKP,
dan 1,25 kilo KNO3 putih untuk bahan campuran ke 200 liter air, dan jadilah grade fertilizer yang kurang lebih sama dengan NPK profesional gitu ya sahabat tani. Nah, itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita. Dan pada video selanjutnya kita tuh bakal bandingin nih sahabat tani antara NPK Mutiara Grower dan NPK Mutiara biasa atau yang kemasannya warnanya biru ya sahabat tani. Sekaligus kita juga bakal bahas ya sahabat tani soal pertimbangan-pertimbangan dan juga hitung-hitungan dari campur mencampur pupuk. Tetapi nanti ya sahabat tani. Jadi sekian dulu deh video ini. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan kasih jempol yang banyak ya sahabat tani. Dan juga jika Anda ngerasa video ini pas untuk dibagikan, maka silahkan bagikan ya sahabat tani atau share kepada sahabat-sahabat Anda, kerabat-kerabat Anda, juga teman-teman Anda ya sahabat tani. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi, amin. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.